Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam ibadat jalan salib kita pada hari ini, hari Jumat dalam Pekan Prapaskah yang kelima. Mari sebelum kita memulai ibadat jalan salib, kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini, hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, kita awali ibadat jalan salib kita pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Mari kita merenungkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, kembali kita berjumpa dalam permenungan jalan salib kita pada siang hari ini. Tindakan Yesus melalui penderitaannya di jalan salib untuk menebus dosa-dosa kita menjadi bukti nyata atas besarnya kasih dan cinta Allah kepada kita. Allah Sang Pencipta yang mencintai kita itu tidak menghendaki kita, anak-anaknya ini, jauh daripadanya oleh karena dosa-dosa. Maka melalui ibadat jalan salib ini, di mana kita merenungkan kisah sengsara Yesus, adalah menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan dan menyadari kedosaan kita. Karena itulah kita mau melakukan pertobatan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga kita harus mampu mengambil tindakan yang nyata
dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbuat kebaikan kepada sesama kita dan seluruh alam ciptaan. Kita awali ibadat jalan salib kita ini dengan bersama-sama mendoakan doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan merelahkan putra-Mu yang tunggal mengalami kesengsaraan untuk menebus dosa-dosa kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam permenungan jalan salib ini, agar kami dimampukan untuk mengamalkan ajaran-Mu, sehingga kami menjadi lebih berani untuk semakin mengasihi dan peduli kepada sesama kami, khususnya yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus dan difabel, lewat tindakan nyata, sehingga hidup kami akhirnya menjadi kesaksian sebagai murid putra-Mu bagi banyak orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perhentian yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Ya Yesus yang begitu lembut hati dan tidak mengeluh, ajarilah kami bersikap pasrah bila mengalami pencobaan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Pilatus lebih mendengarkan pendapat orang lain demi kepentingannya sendiri, sehingga Engkau dijatuhi hukuman mati. Berilah kami kebijaksanaan dan kerendahan hati dalam mengasihi sesama kami, siapapun itu, dan peduli pada kebutuhan sesama, sehingga kami dapat menjadikan kehidupan ini semakin lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami, orang berdosa ini. Perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Ya Tuhan Yesus, seharusnya salib ini kami pikul, bukan Engkau. Dosa-dosa kamilah yang menyalibkan Engkau.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau didera karena dosa-dosa kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa menghargai sesama kami dengan bersikap baik dan sabar dalam melayani mereka yang memerlukan perhatian khusus dari kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia bangun, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Berjalan sembari memanggul beban salib bukan perkara mudah. Yesus di bawah tekanan secara fisik dan psikis. Di sepanjang perjalanan menuju tempat penyaliban Golgota, menelusuri lorong-lorong yang menyesakkan, sampai pada titik tertentu, Yesus jatuh. Hidup seperti roda, tidak selamanya kita berada di atas. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak ekonomi pada masyarakat kita. Banyak yang mengalami kebangkrutan, kerugian, kemunduran usaha, penurunan penghasilan, dan pengangguran. Apakah kita yang masih menerima anugerah dari Allah Bapa di tengah kondisi pandemi ini mau berbagi sesama yang membutuhkan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat Engkau jatuh dalam memanggul salib-Mu, Engkau bangkit kembali. Bantulah kami dalam mengatasi persoalan hidup masyarakat kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami lebih peduli dan meringankan beban sesama kami yang sedang mengalami kesulitan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh Yesus putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Ya Tuhan Yesus, semoga tak ada suatu ikatan manusia manapun pernah menjauhkan kami dari mengikuti jalan salib-Mu. Semoga kami setia seperti bundamu yang setia mendampingimu dalam jalan salib-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Bunda Maria menunjukkan kasih-Nya yang besar kepadamu, demikian juga kami ingin seperti Bunda Maria dengan mengasihi dan peduli kepada keluarga serta sesama kami yang berkebutuhan khusus dan difabel dalam menjalani kehidupan mereka.
Semoga kami dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki dan membawa harapan kepada mereka untuk tetap semangat, tidak menyerah, dan meyakinkan bahwa mereka juga dapat berbuat sesuatu bagi sesama, baik dalam gereja maupun di masyarakat, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian yang kelima. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya." Biarpun tidak dengan senang, Simon menolongmu, memikul salibmu, ya Tuhan Yesus. Semoga kami pun menderita segala sesuatu dengan sabar bagimu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Simon, beban salib-Mu terbagi. Buatlah kami untuk menghargai keberadaan sesama kami yang berkebutuhan khusus dan difabel, dengan bersikap adil, memberi mereka kesempatan yang sama seperti kami demi kehidupan jasmani dan rohani yang layak, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian yang keenam. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Ya Yesus, Engkau telah melukiskan wajah-Mu yang kudus di atas kain Veronika. Meteraikanlah juga wajah-Mu secara tak terhapuskan di dalam hati kami masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Veronika dengan kasih yang besar telah menghibur dalam penderitaan jalan salib-Mu, meski dengan tindakan yang sederhana, yakni membersihkan wajah-Mu. Buatlah kami untuk selalu peduli dan siap sedia menolong anggota keluarga dan komunitas, walau dengan tindakan yang sederhana sekalipun. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan
Perhentian yang ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Walaupun dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama, namun dengan tenaga yang sisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan tugasnya. Ya Tuhan, karena jatuh-Mu yang kedua kalinya, lindungilah kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak dan memalukan. Berilah kami kekuatan dengan mengandalkan-Mu untuk bangkit melangkah maju jika kami jatuh. Semoga kami selalu tergerak mengulurkan tangan bagi sesama kami yang sedang jatuh, agar bersama-sama bangkit dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik di masa datang. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan terjambak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menasihati para wanita yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Seharusnya hiburan kita yang terbesar ialah karena mendengar Tuhan bersabda, "Dosamu yang banyak sudah diampuni, karena kau telah banyak mencintai." Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teguran-Mu kepada para perempuan yang menangisi dan meratapi-Mu, seperti teguran-Mu kepada kami untuk melakukan pertobatan. Semoga gereja-Mu dapat terus-menerus menunjukkan wajah kerahiman dan rahmat kasih-Mu di tengah masyarakat kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian yang ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Bukit Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya.
namun ia tidak menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita untuk membuka jalan kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Ya Tuhan Yesus, bila kami merasa bosan karena perjalanan hidup yang lama, jadilah Engkau kekuatan kami dan ketabahan kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cinta-Mu yang Kau curahkan pada kami tiada batas dan tak tertandingi. Semoga Engkau berkenan menguatkan perjuangan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk semakin mengasihi dan peduli pada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di depan umum. Dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Ya Tuhan Yesus, jiwa kami sudah kehilangan pakaiannya yang suci. Maka kenakanlah pada kami pakaian penyesalan dan tobat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan sesuai citra Allah dan diberikan martabat. Buatlah kami untuk semakin menyadari martabat setiap manusia, sehingga kami dapat lebih menghargai dan mengasihi keluarga dan sesama kami. Terlebih yang miskin, lemah, tersingkir, berkebutuhan khusus dan difabel, yang terwujud dalam tindakan nyata. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami, orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Ku. Perhentian yang ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dengan paku pada palang penghinaan, yaitu kayu salib. Setelah itu mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus sudah mengampuni musuh-musuhnya. Ia mengajari kita juga
mengampuni, dan melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendalami sikap-Mu, mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Ajarilah kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat, berapakah yang tahan. Perhentian yang ke-12, Yesus wafat. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara, sendirian. Sampai-sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya, sehingga ia berteriak dengan suara nyaring, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Daku?" Namun ia tetap taat kepada Bapa sampai wafat dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kita hening sejenak merenungkan wafat Yesus. Segenap hidup Yesus, cara Yesus mengajarkan apa yang benar di mata Allah. Semua itu mengungkapkan kehendak dan rencana Allah, meskipun pada akhirnya ia disalibkan. Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memperjuangkan rencana Allah bagi keselamatan, agar kehendak Allah terwujud di bumi. Semua tugas yang dibebankan padanya dilakukan dengan penuh kesetiaan, dan akhirnya ia mati demi tugas itu. Pengorbanan terbesar dalam hidup adalah mengorbankan nyawa demi keselamatan orang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berkorban demi orang lain? Apakah kita rela menderita demi kebahagiaan orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besarnya cinta-Mu bagi kami, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa untuk wafat menebus dosa-dosa kami. Buatlah kami setia dalam mengamalkan ajaran-Mu, demi mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan, wafat-Mu menghidupkan. Perhentian yang ke-13, jenazah Yesus diturunkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Maria ikut menderita bersama putranya. Maka kini usaha yang terakhir untuk menghormati putranya adalah dengan memakamkannya secara pantas. Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria, bundanya. O Bunda yang penuh duka cita, terimalah kami dalam rangkulanmu dan perolehlah bagi kami sesal yang sempurna atas dosa-dosa kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau diturunkan dari salib, semoga kami pun merendahkan diri kami di bawah salib-Mu. Buatlah kami sadar akan kelemahan kami sebagai manusia dan terus ingat akan peristiwa jalan salib-Mu, sehingga kami akan lebih mengasihi Engkau dan menghargai sesama kami seperti yang Kau kehendaki. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian yang ke-14. Jenazah Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena Sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat dari maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita, maka Ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Ya Tuhan Yesus, bila kami menerima tubuh-Mu dalam hati kami ketika menyambut komuni, jadikanlah kami tempat yang cocok bagi tubuh-Mu yang suci. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin menyadari bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadikan hidup kami saluran berkat dan rahmat-Mu bagi sesama kami yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus dan difabel. Semoga kami semakin mengasihi dan peduli pada sesama kami lewat tindakan kasih yang nyata, sehingga iman dan hidup kami menjadi kesaksian sebagai murid-Mu di tengah masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jalan salib adalah salah satu sarana bagi kita untuk menyadari akan besarnya kasih Allah kepada kita. Semoga dengan perbenungan jalan salib yang telah kita laksanakan bersama-sama
dalam ibadat jalan salib kita pada siang hari ini, menyadarkan kita dan membuat kita berani untuk melakukan pertobatan. Dan semoga permenungan jalan salib ini semakin menguatkan kita juga untuk menghargai martabat manusia dengan semakin mengasihi dan peduli kepada sesama kita, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang lain akan iman kepada Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mendoakan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, penderitaan Yesus di jalan salibnya sungguhlah berat. Tetapi karena kasih, kesetiaan, dan ketaatannya pada kehendak-Mu, Yesus mampu melakukannya bagi kami, menebus dosa-dosa kami, agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis denganmu. Ajarilah kami untuk selalu menyadari hal ini, sehingga tingkah laku kami hari demi hari semakin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, dan semakin menuju kesempurnaan. Mampukan kami untuk semakin menghormati martabat manusia, mengasihi dan peduli kepada sesama, sehingga akhirnya hidup kami menjadi kesaksian nyata di tengah masyarakat akan iman pada Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadat jalan salib kita ini dengan menyanyikan lagu penutup dan mohon berkat Tuhan, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua yang telah boleh hadir secara virtual untuk melaksanakan ibadat jalan salib pada hari Jumat, Minggu Prapaskah yang kelima ini. Kita tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala di depan Tuhan dan kita mohon berkat darinya. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, segenap anggota keluarga kita, seluruh pekerjaan usaha dan karya kita, cita-cita dan perjuangan kita, diberkati, dilindungi dan dirahmati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, ibadat jalan salib kita sudah selesai. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup.